sekarang Bu Inu absen singkat tadi sudah. Kalian masuk semuanya. Berarti sekarang kita lihat untuk tampilan yang akan Bu Inu berikan dalam pembahasan materi hari ini. Untuk LKS-nya ditutup dulu. Perhatikan di layar kalian masing-masing. Nah, sekarang kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik dan murah hati, terima kasih karena Engkau selalu menjaga anak-anak-Mu. Ajarilah kami selalu untuk seturut dengan firman-Mu, menjadi anak-anak yang beriman kepadamu melalui pelajaran agama ini. Berkatilah dari awal hingga akhir pelajaran ini, agar dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi di awal Bu Ino sudah absen kalian, semuanya hadir ya. Maka yang hadir ini karena semuanya hadir, puji Tuhan sehat semuanya, mendengarkan pelajaran Bu Ino harus dengan tertib dan sungguh-sungguh supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal PH dan benar-benar mengenal Tuhan Yesus dalam diri kita masing-masing. Nah, supaya lebih semangat lagi, Bu Ino akan ajak kalian untuk tepuk Yesus. Masih ingat? Masih ingat? Oke, yuk. Tepuk Yesus. Y. E. S. U. S. Yesus. Yes, yes, yes. Oke, sekarang lebih cepat lagi. Tepuk Yesus. Y. E. S. U. S. Yesus. Yes, yes, yes. Oke, ya. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanda salib. Siapa yang masih ingat? Tanda salib merupakan doa harian umat Katolik. Sip. Nah, sebelum PTS, Bu Ino sempat menjelaskan kepada kalian tentang doa-doa harian umat Katolik. Salah satu contohnya ini, doa tanda salib. Di sini nanti tujuan pembelajaran kita benar-benar mengerti untuk arti tanda salib itu apa. Terus kemudian saat mengucapkan tanda salib itu isinya apa saja. Lalu cara membuat tanda salib dengan benar. Nah, kita akan belajar pada hari ini. Perhatikan gambar di sini. Perhatikan baik-baik. Di situ ada tata cara untuk membuat tanda salib ya, jangan tanda tangan loh ya, beda caranya. Nah, ini adalah membuat tanda salib. Yang pertama, tangan diletakkan di mana? Di dahi, pintar. Lalu yang kedua, tangan diletakkan di mana itu? Di dada. Lalu yang ketiga, tangan diletakkan di mana? Bahu sebelah mana? Bahunya ada sebelah kiri kanan loh ya. Yang mana? Loh. Yang kiri terlebih dahulu.
Baru yang terakhir sebelah kanan. Karena saat membuat tanda salib menggunakan tangan sebelah mana? Tangan kanan, tangan yang baik, yang biasanya kalian buat untuk makan, untuk bersalaman dengan orang lain, memberi hormat kepada tiang bendera. Nah, tangan kanan yang digunakan. Berarti yang pertama yang harus dilakukan, angkat tangan kanan kalian. Kemudian diletakkan di dahi dan berkata dalam nama atau in the name of the Father, itu bahasa Inggrisnya. Lalu angkat tangan kalian, letakkan di mana tadi? Di dada dengan mengucapkan dalam nama. Di dada dan putra. Oke, Bu Ino yang salah ya. Dan putra. Itu ya, bukan dalam nama putra, tapi dan putra. Atau end of the sun. Ya. Kemudian, angkat tangan kananmu, letakkan di bahu yang sebelah kiri. Dengan berkata, dan Roh Kudus, and of the Holy. Dan terakhir, sebelah kanan, bahu sebelah kanan dengan berkata, Amin. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Bu Ino, mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Dari gambar yang sudah kalian amati tadi, membuat tanda salib itu hanya dilakukan oleh kita atau orang yang beragama Katolik saja. Selalu mengawali dan menutup doa dengan membuat tanda salib. Maka di sekolah kita ini karena SDK, K artinya Katolik, sekolah Katolik, selalu pelajarannya agama Katolik. Bu Ino mengajak kalian untuk belajar tentang agama Katolik, maka membuka dan menutup doa selalu diawali dengan menggunakan tanda salib. Tetapi banyak orang yang mengira tanda salib itu di pikiran mereka hanya suatu gerakan tangan saja, seperti tepuk-tepuk tadi. Tetapi tidak memaknai arti sesungguhnya apa itu tanda salib. Jadi ketika di gereja, karena sudah terbiasa membuka dan menutup doa dengan tanda salib, akhirnya ketemu temannya. Padahal kalian sudah mau membuat tanda salib. Tanda salibnya berubah kata-katanya. Halo guys, apa kabar? Gitu jadinya. Nah, jadi lupa tanda salibnya apa, karena nggak dimaknai sungguh-sungguh. Mau membuat tanda salib, ketemu temennya saat di sekolah diajak ngobrol. Ya, toh sebentar. Nah, kata-katanya pun sudah ganti. Karena tidak memaknai arti tanda salib yang sesungguhnya. Maka dalam pelajaran hari ini, kita dikenalkan makna tanda salib. Jangan lagi menggunakan tanda salib dengan main-main. Halo bro, bagaimana kabarnya? Tidak lagi seperti itu, karena dalam pelajaran Bu Ino hari ini, Bu Ino akan menekankan kepada kalian masing-masing untuk membuat tanda salib yang sesungguhnya dengan memaknai artinya. Karena membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tri itu dalam bahasa Inggris artinya apa bahasa Indonesianya? Tri. 3. Kalau tunggal sama dengan anak tunggal itu berarti anak satu-satunya kan ya, kalau tunggal itu sama dengan satu. Berarti 3, satu Allah dengan 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu yang kita muliakan saat membuat tanda salib. Memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh
Kudus itu ya. Membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Maka saat membuat tanda salib harus dengan sikap hormat, sikap sungguh-sungguh, sama dengan berdoa Bapa kami, sama dengan berdoa Salam Maria, karena doa tanda salib juga doa harian umat Katolik. Tidak boleh lagi main-main. Tidak boleh kata-katanya tanda salib diganti seenaknya, tidak boleh. Hanya gerakan tangan saja, tapi tidak memaknai sungguh apa itu tanda salib. Nah, selain itu, kenapa bentuknya salib? Kita akan menggali pesan Injilnya tentang Yesus disalib berdasarkan Injil Markus. Itu sama dengan di AKS kalian dari Injil Lukas. Ada satu filmnya, perhatikan baik-baik. Nanti Bu Ino akan tanya jawab atau kalian yang bertanya, atau Bu Ino yang bertanya. Perhatikan filmnya yang sungguh-sungguh. Nikolas yang sopan duduknya. Gulingnya disembunyikan dulu gulingnya. Oh, macet. Bentar ya, Bu Ino ulang lagi. Kok macet ini? Sabar. Bu Ino share screen lagi. Agak lemot ya, sebentar ya. Kok nggak bisa untuk share screen?
Suaranya siapa itu ya? Sabar. Iya, sebentar Bu Ino coba keluar lagi, nanti Bu Ino masuk lagi ya. Ini agak error ini. Sudah dimatikan mikrofonnya. Sudah terlihat di layar kalian? Belum? Oke, sabar ya, masih proses. Kalau sudah bilang Bu Ino ya. Sudah? Oke.
Nah, videonya agak macet-macet ya, karena internetnya kurang bersahabat. Oke, dari video film yang menceritakan bagaimana Yesus wafat di kayu salib, apa yang makna yang dapat kalian petik dari situ? Pengorbanan Yesus untuk siapa? Untuk umat manusia. Ya, menggenapi sabda atau Injil yang kata-kata Allah, firman Allah yang ada di dalam Injil. Yesus harus wafat di kayu salib untuk menebus dosa. Pinter. Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Karena awalnya yang Allah mengasihi manusia dengan mengutus putranya menjelma sebagai manusia hadir di dunia, lalu putranya dikorbankan untuk wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa umat manusia. Dari Injil tadi kita bisa pelajari hal ini. Membuat tanda salib selain untuk memuliakan Allah Tritunggal, kita juga mengenangkan cinta Yesus. Karena cintanya kepada Allah dan manusia, Yesus pun rela wafat di salib. Tuhan mencintai manusia. Dia wafat di salib untuk menebus dosa manusia, seperti yang sudah kalian jawab tadi. Maka dengan kematian Yesus di kayu salib memperoleh keselamatan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma itu artinya secara gratis. Kalian tidak bayar sama sekali. Tetapi itu semua diberikan karena kemurahan Allah. Dengan kemurahan hati Allah. Maka melihat pengorbanan Yesus di kayu salib yang bukan karena kesalahannya, tetapi karena ia mencintai kita, sikap kita harus juga mencintai semua orang, selalu berbuat kasih. Yang sudah berdosa mau mengakui dosa dan kesalahannya untuk bertobat. Setelah itu Tuhan Yesus mau mengampuni, itu sama halnya kamu sudah selalu ingat akan ajaran Tuhan Yesus. Ketika disalib tadi, Yesus itu sudah disiksa, dimahkotai duri, tangan kakinya dicambuk, dia dipermalukan dengan jubahnya dilepas. Nah, tetapi Yesus mau mengampuni prajurit yang sudah menyalibkannya dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu perkataan Yesus. Padahal Yesus sudah diperbuat demikian, disiksa tadi untuk memanggu salib.
Bahkan kepada penjahat yang disalibkan, tadi penjahatnya ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kiri tadi ingin diselamatkan saat itu juga, tetapi yang sebelah kanan malah berkata, ketika Yesus menjadi raja, ingatlah akan aku. Lalu Yesus pun berjanji kepada penjahat yang sebelah kanan, mengajak bersama-sama di Firdaus di kerajaan surga, di tempat Yesus yang penuh kebahagiaan. Nah, maka Yesus mau mengampuni setiap manusia yang mau bertobat, meskipun tadi penjahat, tapi dia mau diingat, mau meminta ampun kepada Yesus. Akhirnya Yesus mengajaknya untuk pergi ke Taman Firdaus. Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Maka salib yang digunakan dalam kematian Yesus itu penting sekali, terutama bagi orang Katolik. Karena salib umat manusia diselamatkan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lihat gambar ini lagi. Dalam membuat tanda salib, dimulai dengan meletakkan tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian tangan kanan diletakkan, dipindah ke dada sambil mengucapkan Putera. Tangan kanan dipindah lagi ke pundak sebelah kiri sambil mengucapkan Roh Kudus, dan yang terakhir dipindah ke pundak yang kanan sambil mengucapkan amin. Sekarang kita praktek bersama-sama membuat tanda salib dengan bernyanyi ya. Siap? Masih semangat tidak? Biar gak ngantuk, Bu Inu ajak kalian untuk bernyanyi membuat tanda salib. Siapa yang tahu lagunya ini? Dengarkan Bu Inu dulu ya, nanti baru bersama-sama. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Bisa? Coba ya. Tangan kanannya mana? Yang buat makan. Yang buat makan. Ayo. Yang buat makan yang mana? Tangan kanan. yang buat bersalaman. Yang buat beri hormat ke tiang bendera. Nah, tangan kanan diangkat dulu semuanya. Bu Inu kebalik karena Bu Inu hadapnya ke kalian. Ya, jadi kalian dicari sendiri tangan yang untuk bersalaman yang mana. Sudah ketemu tangannya, yang kiri disembunyikan dulu, yang kiri. Atau dititipkan ke mama. Oh, nggak bisa ya. Sudah nempel ya. Oke, sekarang diangkat dulu tangan kanannya ya. Yuk, nyanyi bersama-sama yuk. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Bisa? Sekali lagi nanti Bu Ino tunjuk satu orang ya. Nah, oke, sekali lagi nanti Bu Ino tunjuk satu orang. Yuk bersama-sama dulu. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi,
Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Siapa yang berani tampil sendiri? Oke, Kathleen, coba. Tanpa Bu Ino nyanyi sendiri ya. 1, 2, 3. Di bahu, langsung taruh di bahu. Ya. Oke, good job, Kathleen. Siapa yang berani? Laki-laki dulu, laki-laki. Nanti ganti cewek. Siapa laki-laki yang berani? Kok ini cewek semua yang angkat tangan? Yang laki-laki mana ini? Kenapa harus malu? Masa kalah sama yang perempuan? Oh, perempuan semua banyak sekali ya. Ayo, siapa yang laki-laki? Laki-laki yang pakai celana, yang nggak pakai rok. Ayo, siapa yang berani? Sebentar, gantian. Nanti tugas K4-nya ada praktek membuat tanda salib ini dengan dinyanyikan. Jadi harus hafal ya, tanpa lihat teks ya. Oke? Coba Reno. Reno nggak berani? Ayo. Amarisa, coba Amarisa. Dinyalakan mikrofonnya. Yuk, 1, 2, 3. Kameranya gak diturunkan biar Bu Ino kelihatan. Gilbert, Gilbert Raiden, mikrofonnya dimatikan. Oke, good job. Tepuk tangan. Nah, berarti ini waduh sudah banyak yang antusias untuk angkat tangan ya, mau bernyanyi ya, mau praktek langsung ya. Coba sih Bu Ino mau. Yang laki-laki mana ini? Belum ada yang berani ini. Oh, sebentar. Coba Mira. Yuk, Nicholas. Mikrofon dimatikan. Sebut nama putra di bahu. Kita sebut nama Roh Kudus di bahu yang amin, amin, amin. Oke. Nanti saat tugas K4 itu tidak boleh lihat teks. Jadi membuat tanda salibnya sambil bernyanyi sambil tutup mata ya.
Vino kasih contoh. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Bisa nanti dilihat di video pembelajarannya ini untuk belajar KI 4 kalian menyanyikan membuat tanda salib dengan bernyanyi. Oke anak-anak? Oke, paham ya? Dari sini ada yang ingin ditanyakan, nanti waktunya nggak cukup kalau nyanyi ya. Oke, kita masuk dalam refleksi pembelajaran. Untuk LKS yang tanda salib, nanti kalian kerjakan. Kemudian GCR kuncinya akan diberikan sama Bu Ino. Kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama. Gitu ya untuk LKS-nya ya. Dikerjakan yang bagian tanda salib. Aduh, Nicholas, kok enaknya sambil tidur-tidur di kasur? Ayo kembali lagi ke tempat duduk. Nah, oke, sekarang kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Dari pembelajaran tanda salib, kita berusaha untuk menggunakan tanda salib dengan hormat, dengan sopan, tidak lagi main-main. Karena kita sudah mengerti makna dari doa tanda salib. Memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah dalam 3 pribadi, satu Allah dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Dengan bentuk yang kita gunakan dari gerakan tangan membentuk salib, mengingat kembali bahwa kematian Yesus di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Maka salib sangat penting bagi umat Katolik. Nah, anak-anak semuanya kita lihat lagi bagaimana kasih Allah dengan mengorbankan putranya Tuhan Yesus yang hadir ke dunia untuk wafat di kayu salib, dihina, dicerca, disiksa. Dia mau karena kemurahan Allah agar dosa-dosa manusia ditebus. Dari sini semua kita memaknai sungguh apa itu tanda salib, terutama bagi kita yang beragama Katolik. Maka tidak lagi main-main saat membuat tanda salib, harus menyiapkan diri terlebih dahulu, membuat tanda salib dengan benar, dengan kusuk, dengan hormat, dengan sopan. Ini yang dapat kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita akhiri dengan doa penutup, membuka doanya dengan membuat tanda salib dinyanyikan seperti tadi ya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Siap? Siapkan hati dulu untuk membuat tanda salib, bernyanyi dengan sungguh, dengan hormat dan sopan, karena kita mengawali untuk berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang kepada semua orang, terutama yang miskin menderita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.